Bertemu kembali dengan saya Deborah Sari Dewi, calon guru penggerak Kota Medan Angkatan 2. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana aksi nyata budaya positif melalui penanaman karakter jujur melalui kegiatan Honesty Day. Adapun latar belakang pelaksanaan kegiatan ini, yaitu diantaranya seorang penulis Amerika dan ahli teori bisnis, yaitu Thomas J. Stanley, menuliskan bahwa salah satu faktor dari 30 kunci kesuksesan ekonomi itu ditentukan oleh kejujuran. Nah, apa itu jujur? Jujur itu sesuai sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan itu sesuai dengan perbuatannya. Lalu bisa juga diungkapkan sebagai ungkapan perasaan bahwa kenyataannya ada, benar dan benar terjadi dan tidak dimanipulasi untuk keuntungan diri sendiri, atau bisa dikatakan ya berkata apa adanya. Nah, mengapa kita harus jujur? Pertama, yang pasti agama mengajarkan kita untuk jujur. Yang kedua, kejujuran ini akan menuai kepercayaan. Dan yang ketiga, seperti tadi yang diungkapkan tadi penulis Amerika tadi, setelah dia mengadakan survei bahwa kejujuran adalah kunci pertama untuk sukses. Nah, ini adalah beberapa poin bagaimana kunci kesuksesan yang dirumuskan tadi. Ada jujur, disiplin, gaul, kemudian dukungan dari pasangan hidup, hingga kemampuan menjual gagasan produk. Dan ini ada banyak poin-poin lagi yang ditentukan, tapi yang paling nomor satu adalah be honest, yaitu artinya jujur. Ternyata jujur itu memegang peranan nomor satu dalam kesuksesan. Bahkan katanya dari 100 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, bayangkan dari 100 faktor, IQ hanya berada di urutan ke-21, dan lulus dengan nilai terbaik sekalipun itu hanya berada di urutan ke-30. Dan ini menekankan tentang kejujuran, itulah faktor yang utama. Namun apa yang terjadi pada kondisi saat ini? Pandemi COVID-19 menjadikan pembelajaran dilakukan dari rumah, baik itu dengan istilah PJJ ataupun BDR. Meskipun ini merupakan cara pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan, namun ternyata masih banyak pihak yang belum siap, baik itu guru, orang tua, juga siswa. Dan hal ini tentunya berdampak pada proses pembelajaran. Salah satunya adalah banyak sekali terjadi ketidakjujuran dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama pada saat ujian. Jadi dari beberapa poin yang tadi saya jabarkan, dengan latar belakang itulah saya ingin sekali menanamkan karakter jujur pada siswa saya di kelas. Nah, tujuan kegiatan Honesty Day ini adalah tentunya menanamkan budaya jujur. Dengan dia jujur, dia akan mampu mandiri untuk segala hal. Dalam hal ini yang mungkin bisa saya pantau adalah dalam dia mengerjakan tugas. Ada sebuah kisah butir tanaman seperti ini. Seorang miliuner yang sudah tua, dia ingin pensiun dari perusahaannya. Namun karena miliuner ini tidak memiliki seorang anak, dia harus mencari seseorang yang dipercayanya untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang banyak. Lalu akhirnya dia memberikan pengumuman kepada seluruh anggota pekerja-pekerjanya dari level tertinggi sampai terendah untuk berkumpul. Lalu semua bertanya-tanya, ada apa? Kemudian milenial tadi mengungkapkan niat hatinya untuk mempercayakan perusahaan-perusahaannya ini kepada seseorang yang bisa dipercaya. Lalu, apakah yang dilakukan milenial ini? Dia mengeluarkan beberapa butir tanaman. Semua mendapat jumlah yang sama. Semua terheran-heran menerima butir ini. Lalu, instruksi dari si
milenial ini sangat sederhana. Katanya, Bapak Ibu, para karyawanku semua, kalian semua sudah menerima butir-butir tanaman dengan jumlah yang sama. Saya tidak tahu tanaman apa ini, dan saya ingin sekali melihat kreativitas kalian, kemampuan kalian, ketekunan kalian, bagaimana nanti butir tanaman ini akan bertumbuh. Saya beri waktu kalian 3 bulan. Nah, barang siapa yang bisa memberikan yang terbaik dan menunjukkan 3 bulan lagi hasil yang kalian peroleh, itulah yang akan saya percayakan mengelola seluruh aset perusahaan saya karena saya akan pensiun. Itulah pesan dari seorang milenial ini. Dan tentunya banyak orang yang ingin sekali mendapat kepercayaan itu. Berbagai cara mereka kerjakan. Namun ada sepasang suami istri yang dengan tekun mencoba memelihara butir tanaman ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan akhirnya tibalah 3 bulan. Seluruh karyawan dari yang tertinggi sampai terendah dipanggil berkumpul kembali. Ada yang membawa di pot kecil, sedang, bukan besar, bahkan ada yang sudah tumbuh buah. Namun seorang suami istri yang sangat sederhana ini, bisa dikatakan sederhana ini, mereka tidak membawa apa-apa. Semuanya heran. Lalu milenial ini bertanya, mari tunjukkan apa yang kamu lakukan terhadap butir-butir tanaman ini selama 3 bulan. Masing-masing mengangkat hasilnya. Sementara sepasang suami istri ini dianya tunduk. Milenial heran, lalu bertanya, mana tanamanmu? Lalu si pekerja tadi, suami istri tadi, mengeluarkan dari kantongnya butir tanaman persis seperti jumlah ketika milenial itu membagikannya. Semuanya heran. Lalu si karyawan tadi dipanggil ke depan. Semua bertanya-tanya. Akhirnya milenial itu berkata begini, mana tanamanmu? Apakah kamu tidak bekerja? Apakah kamu tidak merawatnya? Lalu si pekerja tadi menjawab, saya sudah mencoba merawatnya, memeliharanya, sampai saya mempelajari dari berbagai butir tanaman, tapi ternyata butir tanaman ini tidak tumbuh. Lalu semuanya diam. Milenial berkata, ya, inilah kejujuran yang mau saya cari. Inilah seorang jujur yang mau saya cari. Kenapa? Karena ternyata semua butir tanaman yang saya bagikan kepada kalian semua itu sudah saya rebus terlebih dahulu setengah matang. Dengan saya rebus, otomatis dia tidak akan mungkin tumbuh menjadi butir, tidak akan tumbuh menjadi tanaman. Nah, dari semuanya yang jujur hanyalah si pekerja ini. Akhirnya si milenial tadi menyerahkan seluruh perusahaannya kepada si pekerja yang sederhana tadi namun jujur. Nah, apa yang mau kita pelajari di situ? Bahwa jujur itu mahal sekali harganya. Orang yang merusak kejujuran pasti sanksinya berat dan berlangsung lama. Dan ingat, kehilangan uang bisa dicari, tapi kehilangan kejujuran kemana akan dicari kembali. Jadi mari kita belajar dari kisah butir tanaman tadi. Dan itulah yang saya tanamkan kepada murid-murid saya ketika saya melaksanakan Honesty Day, meskipun itu melalui dari pertemuan baru. Nah, demikian deskripsi aksi nyatanya. Pertama-tama saya melaksanakan tes online dengan menggunakan Google Form, dan ternyata di tes online pertama itu nilai murid itu rata-rata nilai 100. Saya no komplain, menerima apa aja nilai yang saya terima sesuai dengan yang masuk ke rekap nilai. Lalu di langkah yang kedua, saya melakukan kegiatan Honesty Day
di mana saya mengenalkan karakter jujur dan manfaatnya seperti yang tadi saya paparkan pada latar belakang. Dan juga pada kegiatan itu saya mengajak siswa membuat kreativitas sederhana dengan membuat kertas bentuk heart, bentuk hati, lalu di tengahnya ada telapak tangan mereka yang mereka ciplak lalu ditempelkan, lalu dituliskan hari ini mereka akan tuliskan tanggal berapa, saya tuliskan nama, berjanji untuk jujur di setiap langkah saya. Saya mengajak seluruh siswa berkomitmen untuk jujur dalam setiap langkah. Ya, dan tentunya dari rumah mereka masing-masing. Dan saya tetap menanamkan bahwa saya mempercayai mereka. Kemudian langkah ketiga, saya melakukan tes online kedua kalinya dengan menggunakan Google Form. Ini sudah ada keberagaman nilai, namun tetap masih ada juga banyaknya 100. Bukan saya tidak senang nilai 100 gitu, tapi saya mau melihat nilai kejujuran dari anak-anak. Lalu di keempat, saya mengadakan sosialisasi bahwa saya akan melaksanakan tes selanjutnya tetap menggunakan Google Form karena tidak boleh ada pertemuan, semua dilakukan dengan daring. Tapi kali ini saya menggabungkannya dengan aplikasi Autoproctor. Aplikasi Autoproctor yang saya gabungkan pada Google Form ini akan merekam suara di sekeliling lingkungan tersebut dan juga merekam foto yang ada, artinya yang tertangkap oleh kamera. Kemudian setelah saya melakukan sosialisasi baik itu melalui WA, kemudian beberapa petunjuk lainnya, lalu saya melakukan tes yang ketiga tetap menggunakan Google Form tapi sudah digabung dengan aplikasi Autoproctor. Dan ternyata hasilnya sangat mencengangkan. Di sini terlihat tingkat kejujuran siswa dalam mengerjakan tes ketiga. Kenapa? Karena saya memberitahu bagaimana tingkat kejujuran yang terekam oleh Autoproctor ini. Nah, apa tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini? Yang pertama, diharapkan siswa dapat jujur dalam perkataan. Kemudian mandiri dalam pengerjaan tugas. Dan sinkron perkataan dan perbuatan. Mungkin dalam posisi pembelajaran daring, di poin kedua itu yang mungkin bisa saya pantau. Namun saya percaya di poin pertama dan ketiga itu akan terjalani ketika memang karakter jujur sudah dimiliki oleh siswa. Nah, dari praktek yang sudah saya laksanakan, aksi yang saya laksanakan, ada beberapa pelajaran yang saya dapat. Yang pertama, ternyata masih ada orang tua yang berfokus pada nilai, bukan pada proses. Artinya, orang tua atau mungkin anak, kebanyakan kita masih fokus untuk memperoleh nilai 100 tanpa memperhatikan proses itu jujur atau tidak. Apakah proses itu memiliki dampak positif atau adakah siswa yang mengalami pembelajaran dari proses itu? Itu yang saya dapat. Kemudian yang kedua, ada beberapa orang menganggap bahwa apa yang saya kerjakan ini berlebihan di masa pandemi. Kenapa harus terlalu repot menilai kejujuran? Bahkan ada juga sekitar 7 orang tidak mengikuti tes yang mungkin karena takut. Yang mudah-mudahan bukan ya. Tapi ada sekitar 7 orang dan ini termasuk tinggi siswa yang tidak ujian dibandingkan ketika saya tidak menggunakan Autoproctor. Nah, hal yang ketiga yang saya dapat, awalnya sebelum saya melaksanakan Honesty Day dan menggunakan Autoproctor, ada beberapa siswa yang tugasnya dituliskan oleh orang tua. Bahkan ujian tadi dikerjakan oleh bukan oleh anak tersebut gitu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada beberapa kali bisa saya tanya jawab atau saya coba tes di sekolah, anak itu tidak tahu apa-apa gitu. Tapi ternyata setelah saya melaksanakan tes menggunakan Autoproctor dan melakukan Honesty Day, perlahan-lahan anak tersebut sudah mulai mandiri. Walaupun mungkin tulisannya tidak rapi atau gimana, tapi sudah hasil karya anak. Dan tentu ini sangat luar biasa bagi saya. Kemudian yang terakhir, ini poin tertinggi yang saya rasa ya, memang inilah target dari pelaksanaan
Today penanaman budaya karakter jujur bagi siswa. Nah, beberapa siswa sudah mandiri dan jujur. Ini terlihat dari nilai yang beragam, tidak lagi keseluruhan 100, tapi beragam sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika saya tes balik, memang sesuai kemampuannya. Ini beberapa dokumentasi bagaimana pelaksanaan Honesty Day yang saya laksanakan melalui aplikasi Zoom. Saya memaparkan apa itu jujur, mengapa kita jujur, dan sebagainya. Lalu ada kegiatan juga, ini ada bagaimana membuat komitmen untuk jujur, bagaimana mahalnya jujur itu, dan sangat penting untuk jujur. Nah, kemudian ini dokumentasi bagaimana proses ujian menggunakan autoproctor, di mana siswa tidak boleh membuka browser lain, artinya close semua, artinya fokus di bagian yang mereka buka. Kemudian ada juga video pemaparan bagaimana pelaksanaan tes. Kemudian juga autoproctor meminta untuk mengaktifkan mikrofon juga kamera, karena autoproctor akan merekam suara yang terdengar di sekeliling siswa dan merekam gambar yang tertangkap oleh kamera. Jadi ya paling tidak penanaman karakter jujur dalam mengerjakan tugas. Dan juga sampai nanti di akhirnya ketika melaksanakan tes, mereka harus mengklik after submitting test. Artinya mereka harus klik bahwa mereka selesai ujian, akhirnya mereka tandanya selesai, itu tes completed. Dan ini beberapa yang bisa saya paparkan. Bagaimana awalnya ini masih di awal pertemuan, ada tingkat kejujuran hanya sekitar 6%, 16, 19. Dan ketika di awal itu saya langsung paparkan kepada orang tua juga kepada siswa. Bahkan saya beritahu bahwa saya dalam rekamannya itu terdengar suara, kemudian beberapa gambar yang mungkin dia kerjakan bersama kakak atau abangnya, bahkan ada yang dikerjakan oleh kakaknya atau abangnya. Namun ketika saya coba paparkan hasil-hasil nilai kejujuran itu, di menit-menit selanjutnya tingkat kejujuran semakin tinggi. Artinya mereka sudah mulai berusaha untuk mengerjakannya lebih mandiri. Oke, terima kasih. Itu saja pemaparan aksi nyata yang saya lakukan dalam penanaman budaya positif, yaitu secara khusus mengenai karakter jujur. Semoga dapat memotivasi kita semua secara khusus buat rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Bye bye. Salam sehat. Salam guru penggerak.